Halo semua, kembali dengan kami Tumpal dan Mona di channel Mahobi TM. Kali ini kita mau sharing ke teman-teman mengenai media semai dan media tanam andalan kami yang pastinya murah dan dapat digunakan berkali-kali. Sekaligus kita mau praktekkan langsung cara menyemai berbagai jenis tanaman. Nah, medianya itu adalah sekam bakar teman-teman. Kebetulan di sini baru datang dan juga di belakang kami baru datang dari orderan kami teman-teman. Nah, media sekam bakarnya ini kami beli dari teman kami dengan merek dagang Royo Royo Gardening Gunung Kidul. Karena kebetulan kami domisilinya di Gunung Kidul, jadi kami sering beli ke sana. Media sekam bakar ini cukup bagus sekali ketika kami gunakan di kebun kami sendiri. Baik itu kami tanam untuk sayuran daun maupun untuk sayuran buah teman-teman. Ya, mungkin lain kali kita akan ajak teman-teman buat kunjungan ke home industry-nya teman kami ini ya. Karena kebetulan teman kami ini juga orangnya sangat ramah dan nggak pelit ilmu. Saat ini kami akan langsung mempraktekkan media sekam bakar ini untuk menyemai berbagai jenis tanaman dengan berbagai jenis tempat penyemaian, baik itu yang menggunakan lubang drainase ataupun yang tidak menggunakan lubang drainase. Sekarang kita akan memasukkan sekam bakar ini ke berbagai tempat penyemaian kita. Ya, biasanya kalau kita menyemai dengan menggunakan media sekam bakar yang masih kasar seperti ini, kita ini cenderungnya menggunakan wadah-wadah semai yang tidak ada lubang drainasenya seperti ini teman-teman. Alasannya adalah karena kalau kita menggunakan wadah semai yang ada lubang drainasenya, untuk sekam bakar seperti ini tuh dia cenderung kurang dapat menahan air teman-teman, sehingga dia lebih cepat untuk kering seperti itu. Jadi kalau cepat kering, kita akan harus lebih sering-sering untuk mengontrol dan juga menyiram semaian kita. Itu kelemahannya. Nah, makanya di sini kita lebih sering menggunakan wadah semai yang tidak ada lubang drainasenya seperti ini. Nah, tapi ada syaratnya nih teman-teman. Kalau kita mau menggunakan wadah semai yang tidak ada lubang drainasenya seperti ini, syaratnya adalah kita harus benar-benar perhatikan ketika kita sedang menyiram semaian kita. Jangan sampai semaiannya terlalu basah, becek, seperti itu. Karena memang untuk air sendiri sebenarnya merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam proses perkecambahan. Namun apabila kita menyiramnya terlalu banyak dan terlalu berlebihan, itu justru dapat berbahaya untuk tanaman kita teman-teman, dan juga rawan untuk mengalami kegagalan dalam proses penyemaian. Nah, ini contohnya kemangi yang sebelumnya sudah pernah kita semai menggunakan media sekam bakar yang masih sangat kasar. Nah, ini masih sangat kasar ya teman-teman. Kemangi ini kita semai menggunakan nampan yang tidak ada lubang drainasenya seperti ini. Nah, di sini kita akan lanjutkan dulu untuk memasukkan media sekam bakarnya. Ini dia sekam bakar yang telah kita isi ke berbagai jenis tempat semaian kita. Kalau misalnya sekam bakar ini sudah berkali-kali kami gunakan, atau sekam bakarnya sudah sedikit lapuk dan sedikit menyimpan air, biasanya tempat semaiannya itu kami menggunakannya yang ada lubang drainasenya. Karena agar air yang tertahan itu tidak terlalu berlebihan teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman tomat cherry yang lagi kita semai di polybag seperti ini dan ada drainasenya. Sebelumnya kita juga sudah pernah menyemai tomat cherry, yang ini dia tomat cherry-nya, dan sudah kita pindah tanamkan. Kebetulan sekam bakarnya ini kita gunakan ulang untuk menyemai tomat cherry kita kali ini. Pertanyaannya, gimana caranya menyemai menggunakan media sekam bakar kasar seperti ini dengan menggunakan wadah semai yang ada lubang drainasenya tanpa perlu khawatir bahwa medianya cepat kering nih? Karena kan untuk sebagian orang memang lubang drainase itu dianggap cukup penting dalam sebuah wadah seperti ini, karena dia dapat digunakan untuk membuang kelebihan air ketika kita menyiram, dan ini dapat digunakan untuk antisipasi terjadinya kebusukan pada tanaman kita. Nah, kira-kira apa nih? Nah, salah satu solusinya itu adalah kita menggunakan media kokopit. Di sini, sebagaimana kita ketahui, media kokopit itu cukup bagus untuk menahan air dan juga cukup bagus menahan kelembapan si media semai itu sendiri. Sedangkan si sekam bakar ini porositasnya itu cukup baik sehingga cukup bagus untuk pertumbuhan akar. Alternatifnya adalah kita mengkombinasikan antara kokopit dan juga sekam bakar. Kebetulan juga teman-teman kita baru kedatangan
Nih, kokopit dari Royo Royo Gardening juga. Di sini kita nggak ada di endorse, nggak ada apa-apa. Tapi memang karena kita suka dengan media sekam bakarnya, kita coba produk barunya teman-teman. Di sini langsung saja kita unboxing dan kami juga sudah penasaran gimana sih kokopit dari si Royo Royo Gardening ini. Yuk langsung kita buka. Nah, biasanya untuk media kokopit seperti ini, dia tuh identik dengan adanya kandungan tanin di dalam kokopit ini nih. Dan bila jumlahnya itu sangat banyak, ini kandungan taninnya itu justru dapat berdampak buruk untuk tanaman kita teman-teman. Makanya biasanya untuk sebagian orang, dia tuh sebelum menggunakan kokopit ini, dia akan mengolahnya terlebih dahulu, baik itu dicuci maupun dengan perlakuan lainnya lah. Intinya untuk mengurangi kandungan taninnya. Nah, ini udah dibuka teman-teman, dia bentuknya seperti ini ya. Ini kita mau coba untuk langsung aplikasikan saja di dalam media semai kita ini tanpa kita cuci, tanpa kita beri perlakuan apapun. Karena kita juga mau lihat kira-kira gimana sih hasilnya ke tanaman kami. Nah, untuk cara pengaplikasiannya cukup mudah. Di sini kita bisa langsung campurkan saja kokopitnya ini dengan sekam bakarnya. Nah, ini kita langsung campur ublek-ublek seperti ini. Ini perbandingannya bisa pakai perbandingan 1:1 ya teman-teman. Lalu setelah kita campur, baru kita ratakan lagi. Nah, lalu untuk cara lainnya, kita juga bisa langsung bikin berlapis seperti ini. Jadi untuk sekam bakarnya di lapisan paling bawah, dan untuk kokopitnya di lapisan paling atas, karena dia yang paling menahan air, supaya air yang terkontak dengan bijinya nanti dia akan lebih banyak seperti itu teman-teman. Nah, di sini biasanya kalau kita akan menyemai biji-biji yang sangat halus, sangat kecil, seperti biji mint atau biji apapun itu yang sangat kecil lah pokoknya, biasanya kita akan menggunakan kokopit yang butirannya lebih halus. Jadi kita akan saring terlebih dahulu kokopitnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini berhubung biji paling kecil yang akan kita tanam adalah bayam, dan menurut kami butirannya masih kecil tapi tidak terlalu kecil lah seperti itu. Jadi kita akan langsung gunakan kokopitnya seukuran seperti ini aja, tanpa kita saring terlebih dahulu. Setelah itu kita basahin media semai kita. Nah, seperti ini. Untuk yang tidak ada lubang drainasenya, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini kita basahin yang ada lubang drainasenya. Di sini kita ada bibit paprika, zucchini, tomat cherry, dan yang terakhir itu timun kalau di tempat ini. Dan selanjutnya kita ada yang sayuran, itu ada bayam hijau, selada keriting hijau, sawi caisim, dan yang terakhir itu ada kangkung. Untuk proses yang paling utama dari penyemaian adalah menabur bibitnya. Langsung saja kita mulai karena bibit yang kita tabur itu banyak. Langsung kita bagi-bagi tugasnya.
Seperti ini update semen kita di hari pertama. Terlihat bahwa semennya sudah banyak yang pecah ya teman-teman. Yang ini adalah biji selada. Dia sudah tampak pecah, putih-putih keluar seperti ini. Berikutnya yang ini adalah biji caisim atau sawi caisim. Lalu untuk kangkung ini belum ada yang berkecambah. Biasanya sih sudah ada yang berkecambah teman-teman. Tapi yang ini dia sedikit lamban pecahnya, mungkin dikarenakan biji kangkung yang kita semai ini adalah biji yang sudah expired. Tapi tidak masalah, kita tunggu saja. Berikutnya yang ini timun. Teman-teman bisa lihat bahwa timunnya juga sudah pada berkecambah, sudah mulai muncul putih-putih seperti ini. Nah, ini coba kita dekatkan supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas biji timunnya yang sudah berkecambah. Nah, ini teman-teman, dia sudah mulai berkecambah. Lalu untuk zukini, ini bijinya juga belum ada yang berkecambah di hari pertama. Begitu pula untuk biji paprika. Biji paprika juga belum ada yang berkecambah. Karena memang untuk cabai-cabean dan paprika seperti ini dia butuh waktu semainya itu juga lebih lama teman-teman. Lalu untuk tomat cherry juga belum berkecambah. Dan yang terakhir adalah bayam. Untuk yang bayam di hari pertama dia sudah berkecambah seperti ini ya teman-teman. Biasanya untuk biji-biji yang sudah berkecambah atau pecah seperti ini, kita sudah tidak akan lagi menutupnya menggunakan plastik. Jadi kita akan buka plastiknya dan kita biarkan terkena cahaya matahari seperti ini. Sedangkan untuk biji-biji yang belum berkecambah, biasanya kita akan tutup lagi menggunakan plastik. Di hari ketiga, tanaman yang kita semai semuanya sudah berkecambah kecuali biji paprika saja. Bahkan jika teman-teman lihat di sini, sebagian besar dari biji yang kita semai ini sudah memunculkan daun ya teman-teman. Seperti kangkung, timun, sawi caisim, selada, dan bayam. Nah, kelima semaian ini rata-rata sudah memunculkan daun di hari ketiga. Sedangkan tomat cherry dan zukini, sebagian besar bijinya sudah pada berkecambah, hanya saja belum memunculkan daun. Jadi, di hari ketiga ini kita sudah membuka plastik penutupnya kecuali untuk paprika saja. Update hari kelima. Ini dia update semaian kita di hari ke-14. Di sini ada semaian yang masih kecil-kecil seperti tomat cherry dan juga paprika. Dan ada juga semaian yang sudah besar-besar dan sangat siap untuk dipindah tanamkan, seperti kangkung, timun, sawi caisim, selada, dan juga zukini dan bayam. Seperti ini teman-teman. Biasanya untuk kangkung sendiri dia bisa dipindah tanamkan ketika berusia 8 sampai 10 hari. Sedangkan untuk sawi caisim dan juga selada biasanya dia bisa dipindah tanamkan sekitar usia 10 sampai 12 hari. Nah, di sini teman-teman juga bisa apabila ingin memindah tanamkannya tuh tidak berpatokan dengan hari atau usianya, melainkan berpatokan dengan kondisi atau bentuk fisik dari semaian kita ini, yaitu apabila semaian sudah memiliki helai daun sebanyak 2 sampai 4, yang dimaksud di sini adalah helai daun sejatinya ya teman-teman, itu sudah sangat bisa untuk kita pindah tanamkan. Nah, di sini kita juga ada semaian baru. Kemarin selang beberapa hari dari semaian ini kita nyemai bawang bombay seperti ini. Oke, jadi di video-video sebelumnya ada beberapa teman-teman yang menanyakan seputar penyiraman semaian nih. Nah, sebenarnya tuh harusnya semaian tuh harus kita siram berapa kali sehari sih? Dan di sini mungkin Kak Tumpal mau menjelaskan. Oke, nah ini jawabannya adalah untuk penyiraman sendiri itu tidak ada acuan atau patokannya yang harus misalnya beberapa kali sehari atau mungkin beberapa kali seminggu. Jadi itu tergantung dengan si media semaian kita itu tadi. Misalnya di hari yang sama media semaian itu masih dalam kondisi basah atau lembab seperti itu. Jadi tidak perlu dipaksakan untuk menyiram misalnya di sorenya. Nah, terlebih lagi kondisi lingkungan masing-masing tempat kita menyemai itu berbeda-beda. Ada juga misalnya di dataran tinggi dan juga dataran rendah.
Pastinya kan yang di dataran rendah itu tingkat kelembapannya atau tingkat keringnya media itu jauh lebih cepat dibandingkan yang di dataran tinggi. Ada juga faktor musim, misalnya musim kemarau dengan musim hujan. Yang jelasnya musim kemarau itu jauh lebih kering atau kelembapannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan. Seperti itu. Sebagai informasi tambahan, jadi media semai berupa kokopit dan juga sekam bakar ini, dia sangat minim nutrisi untuk tanaman kita teman-teman. Cuman tidak masalah karena sebenarnya biji dia tetap dapat tumbuh atau berkecambah walaupun kita semai dengan media yang minim nutrisi atau tanpa pupuk. Karena pada dasarnya di dalam biji ini sendiri dia telah mengandung cadangan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman mudanya. Makanya kalau teman-teman amati di sini, ini semua biji yang kita semai dengan media semai kokopit dan juga sekam bakar tetap dapat tumbuh dengan baik dan subur seperti ini di awal penanamannya. Hanya saja ketika daun sejati dari semaian kita ini sudah mulai muncul, biasanya semaian-semaian ini atau tanaman muda ini dia sudah membutuhkan nutrisi tambahan dari luar atau dari media semainya. Contohnya tanaman sayuran teman-teman. Di sini tanaman sayur kita ini sudah bermunculan daun sejatinya. Tetapi bisa kita lihat di sini dia itu sudah membutuhkan nutrisi teman-teman. Di sini dia sudah agak menguning. Memang untuk sayuran daun itu di umur segini itu sudah sangat membutuhkan pindah tanam teman-teman. Dan hari ini mau langsung kita pindah tanamkan saja. Sedangkan untuk semaian-semaian yang membutuhkan waktu lebih panjang atau lebih lama seperti tomat-tomatan, cabai-cabean, dan juga paprika, biasanya ketika daun sejatinya sudah mulai muncul, kita akan siramkan nutrisi secara tipis-tipis teman-teman ke tanamannya. Nah di sini karena kita akan tanam semaian ini secara hidroponik, biasanya ketika daun sejatinya sudah mulai muncul, kita akan siramkan pupuk AB mix cair seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa apabila ingin menyiramkannya seperti POC atau juga bisa ketika kemarin proses penyemaian di awal, teman-teman bisa campurkan media semainya ini yaitu sekam bakar dan kokopit dengan sedikit pupuk kandang. Semisal perbandingannya adalah 2:2:1 sehingga selama proses penyemaian teman-teman tidak perlu memberikan pupuk lagi seperti itu. Demikian video penyemaian berbagai jenis tanaman menggunakan media semai, kokopit dan juga sekam bakar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini untuk video-video berkebun lainnya. Salam dari kami, Mahop ITM. Bye!